إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengumpulkan kita. Coba Ustaz Fahim Fahriana, Ustaz Fahim Fahri mungkin bisa membenarkan. Tidak ada beliau. Nah, baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas penyebab penyimpangan terhadap akidah yang benar. Jadi ada hal-hal atau sebab yang dapat menyebabkan akidah kita ini menyimpang atau keluar dari jalan yang lurus, dari akidah yang benar. Dan di antara penyebab yang paling penting adalah yang pertama, tidak tahunya terhadap akidah yang sahih. Ketidaktahuan terhadap akidah yang sahih. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin dia tidak mau belajar atau sedikitnya perhatian dan kepedulian terhadap akidah yang benar. Ini akan menyebabkan munculnya generasi yang tidak faham terhadap akidah. Dan dia juga tidak tahu apa yang diselisihinya dan yang ditentang. Maka dia akan meyakini hal yang benar merupakan kesesatan dan hal yang sesat merupakan kebenaran. Maka pentingnya belajar atau menuntut ilmu tujuannya adalah agar kita tidak tersesat, ya, tidak salah dalam berakidah. Karena kita lihat pada zaman sekarang orang banyak penyimpangan terhadap akidah. Kenapa? Ya karena mereka nggak tahu akidah yang lurus itu seperti apa. Akidah yang benar itu seperti apa, mereka nggak tahu. Maka perlu belajar menuntut ilmu. Dan belajar juga dalam Islam hukumnya apa? Wajib, ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu, belajar agama hukumnya wajib. Tatkala seseorang tidak belajar, tidak mau menuntut ilmu, maka bisa dipastikan dia akan keliru dalam beragama, terutama dalam hal akidah, keyakinan. Kalau kita lihat zaman sekarang sangat banyak penyimpangan terhadap akidah. Banyak orang-orang yang contohnya bergantung kepada makhluk, seperti meminta ke kuburan misalkan, meminta ke siapa? Ya, meminta ke kuburan atau meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal datang ke kuburannya, kemudian mereka memohon-mohon, berdoa, gitu ya. Dan mereka menganggap wali-wali ini adalah wasilah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan penyimpangan yang sangat sesat dan harus kita jauhi. Nah, pentingnya kita belajar itu agar kita tidak salah dalam beragama, ya. Maka perlu kita belajar.
Jangan sampai kita salah dalam beragama. Dan inilah sebab yang pertama, ya, sebab yang paling mendasar adalah karena orang-orang tidak mau belajar. Maka perlu kita belajar, maka kita tidak menyimpang. Umar bin Khattab berkata, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al-jahiliyah. Artinya sesungguhnya ikatan Islam hanyalah terurai satu persatu apabila di dalam Islam tumbuh orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Maksudnya apa? Tatkala seseorang tidak mengetahui hal-hal perkara-perkara jahiliyah dari keyakinan-keyakinan, ya, yang sesat, maka pasti dia akan terjatuh ke dalamnya. Kalau kita nggak tahu penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, pasti kita akan tahu apa? Pasti kita akan terjerumus ke dalamnya. Maka perlu kita belajar agar tahu, oh ini nyimpang, oh ini yang benar, ini yang sesat, ini yang salah, ini yang benar. Kita tahu tujuannya agar kita tidak tersesat, tidak salah dalam berakidah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fanatik terhadap ajaran bapak dan nenek moyang, ya, fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Kalau kita nasihati, ngomongnya apa? Ini sudah dari dulu. Ini saya kayak gini sudah dari dulu. Datang ke kuburan minta-minta, ngomongnya apa? Sudah dari dulu. Padahal ini salah, ya. Ini fanatik terhadap nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ini contoh orang-orang yang sesat. Tatkala dinasihati, ngomongnya apa? Ini sudah dari dulu. Ini ajaran nenek moyang kami. Ini yang salah, ya. Seharusnya tatkala dinasihati dilihat dalilnya, benar enggak? Kalau benar diikuti. Jadi kalau salah baru ditinggalkan. Bukan ngomong ini sudah dari dulu atau ini ajaran nenek moyang kami. Ini yang salah. Ini fanatik terhadap nenek moyang, enggak boleh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun." Mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Nah, ini juga sama, ya. Allah menceritakan tentang orang apa? Orang yang mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Bukan mengikuti sesuai dengan dalil atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tapi mengikuti apa? Ajaran nenek moyang. Taklid atau fanatik terhadap nenek moyang. Karena biasanya ada, ya, dari orang tua kita keyakinan yang menyimpang. Kalau misalkan kamu berbuat seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini hati-hati. Kalau tidak sesuai dengan dalil, maka akan sesat, ya. Kalau tidak sesuai dengan dalil, nanti sesat. Contohnya apa? Penyimpangan keyakinan. Ya mungkin berbeda-beda setiap tempatnya, ya. Misal kalau safar di hari Jumat nanti bisa celaka, misal. Contoh. Ini kalau nggak sesuai dengan dalil, nanti kita sesat. Kemudian contoh lain misalkan, ya. Kalau ada burung gagak misalkan, ya, ada burung gagak, maka kita tidak boleh safar. Ya, ini juga sesat, salah. Atau misalkan kalau ada kupu-kupu dalam rumah, maka akan datang tamu. Nah, ini juga keyakinan yang salah, ya. Mungkin setiap tempat beda-beda keyakinannya dari orang tua. Hati-hati kalau kita tidak
tahu dalilnya atau belum mengetahui hal tersebut, kita tanyakan kepada ustadz kita tanyakan kepada guru kita. Tanya, apakah benar keyakinan seperti ini? Apakah ada dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya, maka apa? Kita tinggalkan, jangan kita ikuti. Ya, kalau kita ikuti kita bisa sesat. Karena yang memberikan manfaat dan mudarat siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa makhluk yang memberikan manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. 6. Kemudian yang ketiga adalah taklid buta, ya. Taklid buta dengan mengambil perkataan manusia dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui dalilnya. Ini hampir sama dengan yang kedua tadi, ya. Artinya dia hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh manusia tanpa mengetahui dalil, tanpa mengetahui petunjuk, tanpa mengetahui hadisnya ada enggak dalam Al-Qur'an. Karena fanatik ini atau fanatik buta ini dilarang, ya, tidak boleh. Kita tidak boleh fanatik. Atau kata kiai kita, kata ustadz kita, enggak boleh, ya. Kita harus mengetahui dalilnya. Walaupun kita menukilkan perkataan ulama, kita juga harus tahu ulama itu berdalil dengan apa, ya. Kita harus tahu landasan ulama itu ngomong seperti itu apa. Harus tahu itu, ya. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau mengatakan, la taqliduni wa la taqlidu Malikan wa la Ats-Tsauri wa la Auza'i wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid kepadaku dan janganlah pula bertaklid kepada Malik dan Ats-Tsauri dan Al-Auza'i tapi ikutilah dalil. Artinya ikutilah dari mana mereka mengambil. Artinya kita harus ikuti dalil, ya. Perkataan ulama kita harus tahu dalil mereka apa. Kalau kita nggak tahu jangan kita ikuti, ya. Nggak boleh kita ikuti. Kita harus tahu dulu. Maka pentingnya kita belajar itu, ya. Pentingnya apa? Belajar. Setelah belajar baru kita amalkan. Kalau kita nggak tahu jangan diamalkan, ya. Jangan diamalkan. Karena kalau kita amalkan nanti kita bisa terjerumus, ya, dalam kesesatan, ya. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Artinya kita harus tahu dulu dalilnya. Jangan cuman ngikutin apa kata kiai atau apa kata ustadz, tidak, ya. Belajar itu harus tahu, ya. Belajar itu harus tahu dalil. Kita harus tahu, tanya ustadznya apa dalilnya, Ustadz, ya. Apa hadisnya, Ustadz? Ada enggak dalam Al-Qur'an? Kita harus tahu itu. Jangan sampai kita hanya mengikuti kemudian kita sesat. Kemudian yang keempat adalah gulu terhadap orang-orang saleh, ya. Gulu terhadap orang-orang saleh, mengangkat kedudukan mereka melebihi yang seharusnya, ya. Seperti menganggap bekas minuman, ya, kiai misalkan ada berkahnya, ya. Ini enggak benar, ya. Enggak benar, enggak ada dalilnya. Ya, bekas minuman orang yang soleh itu enggak ada dalilnya bahwasanya berkah, enggak ada dalilnya, ya. Atau misalkan, ya, menganggap Nabi Muhammad SAW bisa memberikan manfaat atau memberikan bahaya, atau memuji Nabi SAW terlalu tinggi, ya, sampai mengatakan Nabi itu bisa memberi manfaat atau Nabi itu bisa memberikan bahaya. Nah, ini mengangkat derajat Nabi melebihi apa? Yang seharusnya. Karena yang memberikan manfaat atau memberikan mudarat itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Nah, ini perkataan siapa? Perkataan orang-orang petingginya kaum Nabi Nuh, ya, kepada para pengikut mereka. Mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan janganlah pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghus wa Ya'uq dan Nasr.
Nah, ini perkataan siapa? Perkataan para petingginya siapa? Nah, kaumnya Nabi Nuh ya, kepada masyarakatnya. Mereka mengatakan jangan tinggalkan ajaran nenek moyang, dan jangan juga tinggalkan penyembahan kepada Suwa, Yaguth, wa Ya'uq dan Nasr ya. Kenapa mereka mengatakan demikian? Kenapa? Dikarenakan mereka takut ya, kalau seandainya kaum Nabi Nuh itu mengikuti Nabi Nuh, maka mereka akan ditinggalkan ya. Mereka pasti akan ditinggalkan oleh kaumnya, maka mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka maka mendakwahkan ajaran yang sesat tersebut ya, menyembah orang-orang saleh ya. Ini Suwa, Yaguth, wa Ya'uq dan Nasr ini adalah orang-orang saleh yang dahulu mereka rajin beribadah. Tatkala meninggal, setan membisikkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup pada zaman tersebut untuk membuatkan patung-patung mereka ya. Tujuannya agar orang-orang ini semangat tatkala melihat patung-patung tersebut ya, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala mereka sudah meninggal ya, datang kaum setelahnya, setan pun membisikkan kembali ya, bahwasanya orang-orang terdahulu dari kalian adalah menyembah patung-patung tersebut ya. Orang-orang terdahulu menyembah patung-patung tersebut. Inilah pertama kali terjadinya kesyirikan, penyembahan kepada patung ya, penyembahan pada patung-patung. Awalnya dibuat tujuannya untuk memberi semangat dalam beribadah. Tapi tatkala mereka sudah meninggal, datang kaum setelahnya malah disembah ya, malah disembah. Nah, ini guru terhadap orang-orang saleh ya, terlalu berlebihan terhadap orang-orang saleh. Bahkan ada yang datang ke kuburannya kemudian meminta-minta. Ini juga salah, enggak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Walau sami'u mastajabalakum. Dan kalau mereka pun mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu ya. Ayat ini sangat jelas ya, bahwasanya bahwasanya orang-orang yang meminta ke kuburan itu sesat mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang dalam kuburan itu nggak tahu ya. Orang-orang yang dalam kuburan itu juga nggak bakal bisa mendengar apa yang kita minta, apa yang kita omong tuh mereka tuh nggak tahu, nggak dengar. Kalau mereka nggak dengar, bagaimana mereka bisa menjawab? Ya, ini dalil bantahan kepada orang-orang yang mana mereka meminta ke kuburan ya. Mereka meminta ke kuburan. Dan banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar orang yang masih hidup. Banyak sekali dalil tentang masalah itu ya. Kemudian yang kelima, penyebab sesat dalam berakidah ya, lalai dalam mentadabburi ciptaan Allah dan ayat-ayat Al-Qur'an. Lalai dalam mentadabburi ciptaan Allah dan ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'maluna. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Kemudian dalam ayat yang lain, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wama khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah? Dan banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang berkuasa
di muka bumi ini ya, bahkan di alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan, kemudian kita bergantung kepada makhluknya, benar nggak seperti ini? Salah. Yang menciptakan itu Allah. Kenapa kita bergantung kepada ciptaannya? Seharusnya tatkala kita tahu kalau yang menciptakan segala sesuatu itu Allah, maka kita bergantung juga kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan. Ya. Kemudian dalam ayat-ayat Allah juga mengatakan apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Nah, ini juga ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi dan juga yang memberi rezeki kepada kita. Terus bagaimana tatkala kita mengetahui terus kita malah minta kepada selain Allah? Benar enggak seperti ini? Salah ya. Tatkala kita sudah tahu bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, maka kita minta kepada sumbernya, minta memohon kepada yang memberikan, bukan malah minta kepada manusia ya. Bukan malah minta kepada manusia atau berharap kepada manusia atau malah menyembah mereka ya, malah menyembah kepada manusia. Inilah ya salah satu penyebab orang sesat dalam berakidah karena tidak tahu atau tidak mau mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal dalam ayat-ayat Al-Qur'an sangat jelas bahwasanya yang menciptakan kita ya, yang memberi rezeki pada kita, yang memberikan nikmat kepada kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam ya, yang membuat kita sesat dalam berakidah adalah kedua orang tua kita yang menyimpang ya, kedua orang tua yang menyimpang. Biasanya keyakinan ya orang-orang dulu gitu ya, yang mungkin kurang belajar agama, mereka memiliki keyakinan yang menyimpang atau bahkan khurafat gitu ya. Tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya ya. Tapi itu banyak tersebar di kalangan masyarakat kita ya. Dan Nabi SAW telah mengatakan dalam sabdanya apa? Qala Nabi SAW ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau musyrik. Artinya apa? Pengaruh orang tua itu sangat besar ya. Pengaruh orang tua itu sangat besar. Tatkala orang tuanya tidak paham agama, maka pasti anaknya juga demikian ya. Pasti akan terpengaruh dengan pengaruh orang tua, kecuali anaknya belajar setelah itu ya. Nah, ini makanya kita harus membekali diri kita tatkala kita nanti jadi orang tua gitu ya. Jangan sampai kita mengajarkan kepada anak-anak kita apa? Hal-hal yang sesat, hal-hal yang tidak benar ya. Perlunya kita belajar ya, perlu kita belajar. Dan kebanyakan ya di zaman sekarang orang-orang tua enggak paham terhadap agama. Bahkan anaknya enggak pakai jilbab gitu ya. Dibiarkan anaknya ya, tidak menutup aurat dibiarkan. Anaknya enggak baca Al-Qur'an dibiarkan. Anaknya pacaran dibiarkan, bahkan malah senang gitu ya. Anaknya punya pacar, malah senang ya. Atau anaknya enggak sholat dibiarkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pengaruh orang tua itu sangat besar. Maka perlu kita belajar kalau kita nanti jadi orang tua, kita jangan sampai memberikan anak kita tersesat, memberikan anak kita tidak paham agama. Maka kita perlu belajar agama ya. Orang tua juga perlu belajar agama
Jadi tatkala kita mengajarkan kepada anak-anak kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa ya? Atau apa yang bisa membuat kita berakidah dengan akidah yang benar? Salah satunya apa? Belajar ya. Pertama belajar. Kemudian kedua apa? Yang kedua apa? Bertanya kepada orang-orang yang alim ya, bertanya kepada orang-orang yang alim. Bertanya kepada orang-orang yang alim. Kemudian juga belajar di tempat yang jelas manhajnya, akidahnya. Jangan sampai kita belajar di tempat yang tidak jelas manhaj dan akidahnya, dan kita bisa sesat ya. Kemudian juga kita harus banyak-banyak berteman kepada orang-orang berilmu ya. Banyak berteman kepada orang-orang berilmu. Tatkala kita salah, dia akan mengingatkan kita ya. Tatkala kita salah, dia akan mengingatkan kita. Kemudian kita harus juga kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terlebih lagi tatkala ada masalah-masalah yang yang diselisihkan, maka kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, inilah ya beberapa sebab ya yang bisa membuat kita menyimpang dari akidah yang akidah yang benar, akidah yang sahihah. Yang pertama tadi apa? Tidak tahunya terhadap akidah yang sahih ya. Kenapa? Karena nggak belajar mungkin ya. Karena dia tidak mau belajar atau tidak ada perhatian, atau mungkin orang tuanya tidak mengajarkan ya. Kemudian fanatik terhadap ajaran nenek moyang ya. Ajaran nenek moyang, fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Kemudian yang ketiga apa? Taklid buta ya. Artinya hanya mengikuti apa kata gurunya, nggak mau mengikuti dalil, nggak mau mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwasanya taklid itu nggak boleh ya. Nggak boleh kita mengambil perkataan ulama kecuali kita tahu ulama itu menggunakan dalil apa ya. Nah, kemudian yang keempat, gulu terhadap orang-orang saleh ya, mengangkat kedudukan mereka di atas atau melebihi yang seharusnya. Kemudian yang kelima apa? Lalai dalam mentadabburi ciptaan Allah dan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang keenam ya, pengaruh dari kedua orang tua. Nah, inilah ya 6 penyebab yang paling penting yang bisa menyebabkan kita sesat dalam berakidah. Obatnya apa? Ya belajar ya, obatnya belajar. Nah, kemudian kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kemudian apa? Bertanya kepada orang-orang yang faham ya, kemudian juga berteman kepada orang-orang yang berilmu. Nah, mungkin ini saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.